Kembali lagi dalam program Tokoh Kita, masih bersama Ibu Penny Lukito selaku Kepala Badan POM Republik Indonesia. Bu Penny, tadi di segmen sebelumnya Bu Penny bercerita soal temuan-temuan dari mulai vaksin palsu, kosmetik. Belakangan ini Bu Penny, masyarakat menemukan adanya kosmetik-kosmetik ilegal dan ini dipasarkan, didistribusikan secara luas melalui media sosial dan tanpa ada izin dari Badan POM. Ini seperti apa nih langkah Badan POM? Ini jelas adalah satu produk ilegal yang diedarkan secara ilegal yaitu ya. Jadi itu sudah aspek pelanggaran dan itu bisa juga diproses dengan undang-undang yang ada ya sebagai dipidanakan begitu. Jadi ya memang sekarang ini masyarakat mesti hati-hati. Jadi kalau membeli produk obat dan makanan melalui online itu tetap harus obat dan makanan harus legal dulu. Caranya adalah ya memang produk obat dan makanan yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tadi ya saya sebutkan bahwa obat itu dilarang untuk diedarkan melalui online ya karena harus diserahkan oleh petugas apoteker tentunya. Jadi ke depan ini kita akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan untuk peredaran produk-produk obat dan makanan ilegal melalui online dengan cara banyak hal ya. Akan segera kami dalam proses untuk membuat regulasi khusus untuk penjualan online untuk obat dan makanan ya. Dengan payung hukum ini tentunya kita akan lebih bisa lagi dengan tegas melakukan perlindungan pada masyarakat dikaitkan obat dan makanan yang berbahaya diedarkan begitu saja ya. Karena ya kalau obat diedarkan secara mudah seperti itu tentunya akan ada penyalahgunaan. Dan harganya juga relatif lebih murah Bu, biasanya. Iya, yang kita takutkan adalah penyalahgunaan kan ya. Jadi kami tentunya akan bekerja sama ya. Kami mengajak untuk bekerja sama juga pemilik marketplace karena itu adalah tempat pertama di mana mereka harusnya bisa men-screen ya produk-produk apa saja yang legal, yang hanya yang legal yang bisa diperjualbelikan ya melalui marketplace masing-masing. Kemudian juga kami bekerja sama dengan jasa pengiriman ya, jasa pengiriman kan setelah mereka membeli kan ada pihak jasa pengiriman yang akan mengantarkan. Baru-baru ini juga dengan kerjasama yang baik dengan jasa pengiriman kami pernah menggagalkan ya satu pengiriman jumlah besar kosmetik ya dan obat ya, obat-obat kecantikan gitu ilegal ya gitu, dan itu akan terus kita tingkatkan kerjasama. Oke Bu Penny, selanjutnya bagaimana nih Badan POM mengindikasikan obat dan makanan tersebut itu berbahaya di pasaran? Ini seperti apa awal mula nih Badan POM mengetahui bahwa itu obat atau itu kosmetik atau itu vaksin berbahaya loh? Ya, ada banyak hal kan kita mendapatkan satu produk yang ilegal dan kemudian kita melakukan proses pengawasan dan penindakan, tindak lanjutasi penindakan. Pertama ya kita sendiri secara rutin ya Badan POM secara rutin dan kita akan ada di seluruh balai, ada di seluruh Indonesia. Secara rutin melakukan sampling, pengujian ya di titik-titik peredaran ya di apakah itu di sarana pelayanan kesehatan, bisa juga di sarana pelayanan kefarmasian atau di retailer misalnya di ya supermarket di ini. Nah, di situ di pasar-pasar juga ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan sampling dari obat-obat yang tidak memenuhi ketentuan. Kemudian juga laporan dari masyarakat. Ya, jadi semua masyarakat itu juga merupakan sumber informasi kita. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan yang bisa kita tindak lanjuti ya. Tindak lanjut dari satu produk yang tidak memenuhi syarat ada beberapa hal. Kita bisa melakukan kalau itu kita temui misalnya di sarana resmi ya, misalnya sarana resmi penjualan atau produksi ya obat dan makanan ya kita bisa melakukan sanksi-sanksi administratif terhadap sarana legal. Sarana legal itu artinya sarana yang memang kita berikan sertifikasi ya cara produksi yang baik, kemudian dia mendapatkan juga izin edar untuk produknya, tapi dalam produksinya itu menunjukkan kualitas yang tidak memenuhi syarat, ya kita ada sanksi-sanksi administrasi yang bertahap dari mulai sanksi pertama adalah administratif sampai dengan penghentian produksi dan sebagainya. Jadi ada bertahap juga kita memberikan sanksi administrasi. Namun kalau itu sarananya ilegal atau adalah tindak kejahatan, ya misalnya kita ketemukan di sarana tadi yang saya bilang ya ada fasilitas produksi yang ilegal ya tersembunyi, tapi akhirnya karena laporan masyarakat akhirnya kita bisa mendapatkan.
Yaitu kita melakukan sanksi pidana tentunya ya, bersama-sama dengan kepolisian, dengan pendampingan kepolisian. Itu yang akan terus kita perkuat juga. Bu Penny, dalam hal penindakan selama ini kita ketahui bersama Badan POM selalu melakukan hal penindakan bareng kepolisian. Apakah tidak bisa dengan secara sendiri gitu untuk melakukan penindakan, penyitaan maupun penahanan terhadap produk obat makanan yang berbahaya gitu? Ya, tentunya kemitraan dengan kepolisian akan terus kita lakukan ya, karena memang peran untuk proses pidana adalah juga di pihaknya kepolisian. Tapi untuk melakukan proses pemeriksaan ya, penyidikan itu Badan POM perlu untuk mempunyai perkuatan. Nah, untuk itulah sekarang ini sedang berproses rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan. Nah, ini menjadi penting untuk bangsa kita ini mempunyai undang-undang pengawasan obat dan makanan. Ini akan menunjukkan betapa strategisnya obat dan makanan itu untuk produktivitas kita, untuk kesehatan seluruh masyarakat dan produktivitas dari bangsa kita, gitu ya. Sehingga kita perlu mempunyai sistem pengawasan obat dan makanan yang memang betul-betul optimal, terbaik. Nah, Badan POM bisa melakukan fungsinya dengan baik apabila mempunyai payung undang-undang, tentunya undang-undang pengawasan obat dan makanan yang bisa menjadi payung hukumnya Badan POM sehingga bisa lebih efektif lagi melakukan apakah itu pengawasan pada saat pre-market ya, pada saat melakukan evaluasi awal ya, bahwa hanya produk obat dan makanan yang memenuhi standar yang ada lah ya, standar yang terbaik lah yang diproduksi dan diedarkan pada masyarakat. Dan di samping itu juga menghadapi sekarang ini kan globalisasi, penjualan online yang begitu terbuka, industri 4.0 itu ya. Nah, itu peran Badan POM menjadi sangat penting sekali ya, terutama ya yang memanfaatkan situasi yang ada ya, karena kebutuhan demand untuk obat dan makanan semakin tinggi, inovasi semakin berkembang, tapi tetap harus adalah produk-produk yang memenuhi standar-standar yang ada. Sehingga peran Badan POM dari aspek penindakan juga harus diperkuat sehingga kita lebih bisa mandiri, bergerak cepat apabila diketahui ada satu produk yang satu tidak memenuhi ketentuan atau dua malahan adalah produk yang adalah pelanggaran kejahatan. Sehingga kita bisa melakukan penindakan lebih cepat, bisa memperoleh bukti-bukti lebih kuat ya, sehingga bisa membawa perkara tersebut ke pengadilan. Aspek apa yang penting dari RUU tersebut? Rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan ini menjadi penting ya, karena memang Badan POM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal membutuhkan payung hukum ya. Salah satunya juga adalah di aspek penindakan ya. Selama ini hasil-hasil keputusan pengadilan ya terhadap pelanggaran obat dan makanan itu banyak yang tidak memberikan efek jerah ya, jadi sangat ringan gitu. Nah, kita butuh ke depan ini Badan POM mampu untuk secara mandiri bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat ya secara mandiri, dan itu hanya bisa diperkuat dengan adanya undang-undang pengawasan obat dan makanan. Sehingga dengan mandiri kita bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat, dan pada saat di pengadilan perkara itu berkualitas ya, sehingga menghasilkan satu keputusan yang juga memberikan efek jerah pada para pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan. Itu yang penting. Oke, Bu Penny. Selanjutnya seperti apa nih Badan POM dalam hal menyikapi ataupun menindak makanan dan obat-obatan yang sudah terlanjur beredar di pasaran dan sudah sampai ke masyarakat? Namun kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.